Calon Gubernur Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa terus turun menyapa masyarakat. Sabtu pagi, Khofifah mengunjungi pedagang pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Selain menyapa pedagang, Khofifah juga menyerap aspirasi para pedagang, serta berjanji akan menyelesaikan persoalan pedagang yang mengeluh tersaingi dengan pedagang online. Sabtu pagi, calon gubernur Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyapa para pedagang pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Selain membeli sejumlah barang dagangan, Khofifah juga melayani para pedagang yang meminta berfoto dengannya. Selain mengunjungi lapak buah-buahan, Khofifah juga menyambangi lapak daging ayam dan daging sapi. Di pasar tradisional legendaris Surabaya ini, Cagup nomor urut 2 itu mendengarkan keluhan para pedagang. Salah satunya masalah persaingan pedagang pasar dengan pedagang online. Khofifah mengaku jika dipercaya kembali memimpin Jawa Timur, ia akan segera mentransformasikan sistem online ke pedagang pasar tradisional, agar para pedagang di pasar tradisional juga bisa melayani pembelian via online. Kawan, hari ini kita memulai untuk bersama dengan masyarakat di pasar Wonokromo. Hampir selalu setiap titik sambil saya beli produknya, sambil saya bersapa. Ada yang menyampaikan bahwa ada kecenderungan agak sepi, tapi ada yang bilang ya normal-normal saja. Tetapi bahwa sebagian besar dari mereka menyampaikan mereka hari ini harus bersaing dengan proses yang sudah digital online. Jadi proses penjualan secara online, setuju tidak setuju, itu sudah harus ditransformasikan kepada pedagang yang di pasar tradisional. Itu pasar tradisional harus tetap dijaga, ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan proteksinya, ditingkatkan higienitasnya. Tapi bahwa adaptasi dengan digital ekosistem harus dilakukan. Khofifah menambahkan meski perdagangan via online terus menggempur omset penjualan para pedagang di lapak pasar, namun pedagang pasar tradisional tetap harus menjaga dan meningkatkan kualitas serta kebersihannya. Ayul Andim, JTV. Pemirsa, calon gubernur Jatim nomor urut 3, Tri Risma hari ini memberikan gagasan untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah Kabupaten Sampang. Ia meminta waduk Kelamapis diperdalam supaya lebih banyak menampung air sehingga saat musim kemarau bisa digunakan oleh masyarakat. Calon Gubernur Jatim nomor urut 3, Tri Risma hari ini kerap memberikan gagasan saat turun ke tengah-tengah masyarakat, seperti yang dilakukannya saat memantau krisis air bersih di wilayah Kabupaten Sampang. Risma meminta waduk Kelamapis di Desa Keramat, Kecamatan Kedungdung, Sampang dikeruk semakin dalam agar bisa menampung air lebih banyak. Waduk Kelamapis berdiri di lahan seluas 2,6 ribu hektar yang diresmikan tahun 1977 itu dinilai potensial untuk mengatasi kekeringan di wilayah Sampang. Jika sudah diperdalam, Risma yakin Waduk Kelamapis bisa menampung air hujan semakin banyak sehingga dapat digunakan saat musim kemarau. Waduk ini bisa jadi cadangan air kalau dia ditinggikan. Saya yakin Sampang nggak akan kekurangan air gitu. Nanti suatu saat bisa didalamkan, itu bisa jadi tampungan air. Jadi nanti bisa jadi sumber air baku untuk Sampang ke depan. Tapi memang harus didalamkan sehingga dia mempunyai daya tampung air yang cukup besar saat musim hujan. Keberadaan Waduk Kelamapis diyakini bisa mengatasi bencana kekeringan di Kabupaten Sampang. Ali Mudor, JTV. Sementara itu, calon gubernur Jatim nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, dan calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, saling mendoakan menang di Pilkada Serentak tahun 2024. Keduanya hadir di acara Maulid Nabi di Islamic Center, Surabaya.
Calon Gubernur Jatim nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah dan calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sama-sama menghadiri Maulid Nabi yang digelar Paguyuban Saudagar Bawean di Islamic Center Surabaya. Luluk menilai Bawean yang memiliki potensial laut itu kurang tertangani dengan maksimal karena minimnya perhatian Pemprov Jatim. Untuk itu, ke depan ia akan memprioritaskan Bawean agar tertangani dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi di Bawean dan Jawa Timur. Ya, Bawean ini kan sebenarnya nggak jauh dari Surabaya. Namun demikian bahwa pembangunan di Bawean ini seperti kayak terkesampingkan, sehingga penting untuk memberikan perhatian kepada Bawean dan masyarakatnya. Yang pertama yang terkait dengan pelayanan dasar, mulai dari soal electricity harus 100%, listrik itu sampai ke rumah tangga, lalu kemudian akses kepada sanitasi air bersih itu juga harus diakses oleh semua warga. Kemudian juga yang terkait dengan pendidikan benar-benar harus tuntas 100% untuk setingkat SMA, SMK dan madrasah aliyah, apalagi kalau kemudian SD-nya maka seharusnya bisa tuntas 100%. Kemudian hal-hal yang terkait dengan soal penumbuhan ekonomi, maka potensi Kabupaten Bawean ini kan sangat banyak. Dalam kesempatan itu, calon Gubernur Jatim Luluk Nur Hamidan dan calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga saling mendoakan sukses di Pilkada serentak tahun 2024. Eri mengatakan bahwa sesama Muslim sebaiknya selalu mendoakan kesuksesan. Alhamdulillah hari ini ada undangan dari warga Bawean untuk Maulid Nabi. Jadi kita diundang bersamaan di keluarga besar Bawean ini. Karena sesama Muslim begitu daling doakan. Paling apik sesama Muslim harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dewi Imroatin, JTV.